Kalau Mabes Polri bungkam, tutup mata, tutup telinga, tidak mengambil tindakan, siap datang ke Jogja. Siap datang ke Jogja. Siap seret Fuad PKI. Siap pakai hukum rimba. Siap pakai hukum adat. Sampaikan sekali lagi, Mabes Polri tidak ambil tindakan, jangan salahkan kami umat Islam, kami pribumi Indonesia. Ini belum apa-apa. Saya akan komandokan seluruh masyarakat se-Indonesia untuk melakukan demo besar-besaran, saudara-saudara. Akbar, Allahu Akbar. Ya, dengan bersidang adat di sana itu nggak perlu. Terus bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya bapak belur malah melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan itu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah bapak belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Pada kesempatan malam hari ini, selain dari info terkini dari Fransiskus Paus ini, maka ada informasi yang paling hot ya, yakni demo 214 ya. Ternyata ya alhamdulillah kesadaran umat Islam Indonesia itu sudah terbangun kuat. Yang hadir itu 7 juta. Tapi makhluk gaib semua. Nah, ini bukti bahwa jika guru tua itu dibela dengan cara yang tidak legawa ya, dengan cara yang tidak bijaksana, maka justru akan merendahkan nama besar beliaunya. Saya analogikan dengan ketika ada orang laki-laki ya manjat pohon kelapa. Pas di tengah dia memanjat itu, katoknya itu ucul, jatuh ke tanah, terlihat auratnya. Nah, bagaimana sikap pemanjat pohon kelapa tadi? Harusnya tidak usah woro-woro, langsung turun, ngambil celananya, lalu dipakainya, lalu meneruskan kembali memanjatnya. Itu keputusan yang bijaksana. Tapi pas katok celananya itu turun, dia malah woro-woro, woi pengumuman, saya ini gandul-gandul di atas telanjang, jangan keluar semua ya, jangan keluar semua, saya malu ya. Malah semua keluar, malah semua keluar. Ada apa ya? Orang itu kan kalau dilarang malah justru penasaran gitu. Lah, guru tua ini sebenarnya ya sudah tutuplah saja permasalahannya, nggak usah merekrut bapak-bapak yang berada di daerah Kaili sana, Palu ya, dengan bersidang adat di sana. Itu nggak perlu seperti itu. Langsung perbaiki manajemen al khairat. Nah, maka nama baik guru tua akan ikut ya, tidak tercemarkan ya seperti ini gitu. Malah justru bengok-bengok tuntut lah, akhirnya orang tahu semua kan malah gitu. Akhirnya orang malah tahu yang sebelumnya tidak tahu kalau guru tua itu siapa, guru tua al khairat itu ya, akhirnya semua tahu. Apalagi ketika nanti kita telusuri alumninya ya, Bahar bin Sumait itu kan 12 tahun mondok dan sekolahnya di al khairat, tapi Manado, cabang Palu ya. Tapi hasil dari ilmunya tidak sesuai dengan harapan yang ada. Ini kan memalukan ya. Apalagi didukung oleh mondok yang lain selain dari al khairat Manado sana, yakni Gondalwa ke Jakarta, dan hampir 18 tahun mondok dan ngaji ya. Tapi hasilnya ya hanya memprovokasi lah. Inilah
Nanti kalau ditelusuri semua malah tambah keluar ya aurat atau kekurangan dari al khairat. Oleh sebab itu demo yang anfaedah itu jangan diteruskan lagi. Kalau memang mau diteruskan silahkan melalui kajian-kajian, diseminarkan. Dan ada kabar yang menggembirakan dari akademisi yang ada di Palu, Sulawesi Tengah sana, bahwa memang tidak ada sejarahnya ya pencetus, penemu, pengusul bendera merah putih itu Sis Al-Jufri, ya tidak ada. Bahkan dari kalangan akademisi di Sulteng sana itu menantang apa ada yang bisa membuktikan bahwa yang mengusulkan ke Pak Karno ya itu adalah Sis Al-Jufri ya untuk menggunakan bendera merah putih sebagai bendera negara. Nggak ada yang berani, nggak ada yang berani. Alifa Alesa Habib Aidit gak apa-apa, imigran Yaman. Habib Aidit. Bu Rosi Asga Putri, siapa tuh guru tua yang suka hinggap di jendela? Itu kakak tua Bu Rosi, bukan guru tua. Jadi guru mudanya itu Gus Fuad Pleret ya. Tetapi walaupun begitu kita tetap berada di tengah, mendamaikan semua sesama umat Islam. Kalau kayak siang sampai sore tadi itu kan memalukan, nggak ada pendukungnya. Terus bolak-balik dikandani, jangan. Tapi angel tuturane, akhirnya jadinya kayak begini ini gitu loh. Umat Islam Indonesia ini sudah cerdas semua, tinggal yang belum cerdas itu. Oleh sebab itu harus dibersihkan, disadarkan kawan-kawan yang terkena brainwashing, cuci otak dari kalangan mereka. Tidak hanya dari hasil cuci otaknya Habaib Alawi saja, tetapi hasil brainwashingnya Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang memiliki cabang di mana-mana, 34 provinsi itu ada semua. Itu juga bahayanya luar biasa. Dan NU diam saja, Muhammadiyah juga pasif, tidak bergerak untuk menyadarkan umatnya. MUI hanya memantau ya pergerakan dari pengakuan berparadigma barunya. Nah, ini berbahaya. Oleh sebab itu kami sertakan di bawah video kita ini di haizin.com tentang fatwa MUI terhadap eksistensi identitas keagamaan yang berisi analisis sosiologis aliran Islam jamaah di Indonesia. Ini baru. Jadi ini tulisan terbaru ya, disertasi program doktor jurusan studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari D. Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain asli orang Solo ya, dan berikut dibuktikan dengan wawancara ya, selain penelitian ya, wawancara langsung dan bukti-bukti yang di akhir halamannya itu ada yang sama seperti doktrinnya Habaib Alawi tentang kafa'ah. Tidak sah nikah di hadapan KUA, itu nggak sah, harus ada nikah dalam ya, dari amir atau kiai versi mereka. Nanti dengan batas sendiri. Jadi saya print menjadi 2 jilid 357 halaman. Ini berisi bukti bahwa LDI itu hampir sama sesatnya seperti Alawi. Ada semua bukti fatwa dari MUI, semua mulai tahun 1970 ya, Jaksa Agung 1971 sampai 2023 yang lalu. Dengan nanti baca sendiri. Isinya juga penuh dengan doktrin membius, brainwashing, cuci otak terhadap pengikutnya. Yang ini akhirnya membuat Islam itu tidak mampu bersaing dalam kancah dunia perteknologian saintifik kita. Sehingga hanya berdasarkan dogma dan dogma, hanya yakin dan yakin saja. Keyakinan itu bersifat netral sehingga mudah dibelokkan kemana, tergantung yang mendoktrinnya. Ini LDI, tolong nanti MUI juga ada proses untuk membubarkan satu organisasi itu, yakni kejaksaan dulu,
baru Bakor Pakem, terus dengar pendapat antara MUI, DGI, WAMI, Walubi, PDI, Matakin, ini yang berhubungan dengan non-muslim ya. MUI dulu, terus lalu Muspida. Setelah itu SKP 3 Menteri atau SK Kejaksaan Tinggi, terus 6 berupa pasal 156A KUHP, penistaan penodaan agama. Apakah Ba'alawi ada unsur itu? Ada, wong rukun Islam ada 6 kok. Rukun iman ada 7. Ada lagi doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan syariah, hakikah, dan ma'rifah ala ahlus sunnah wal jamaah. Nanti lalu yang ketujuh dibubarkan oleh presiden yang melalui menterinya, ada tanda tangan Presiden Republik Indonesia. Jadi mekanisme pembubaran aliran sesat di Indonesia itu seperti itu. Oleh sebab itu seharusnya FPI, Front Persaudaraan Islam, itu berada di pihak kami, karena tujuannya kan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk melawan aliran-aliran sesat yang ada di mana-mana, kan begitu. Seharusnya berada di pihak kita, kok malah justru kita-kita ini yang diserang. Nah, ini kan kebalikan ya. Ini gara-gara apa, brainwashing itu loh, gara-gara cuci otak itu loh, masuk ke dalam memori yang terdalam ya, memori yang paling dalam lagi, kayak digendam itu loh, gendam yang level 3 atau bahkan 4 master profesional. Jadi maklumat untuk seluruh umat bahwa antara LDI, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan mungkin dari kalangan Rabitah Alawiyah ya, atau terkenal dengan Ba'alawinya, itu juga harus diteliti sungguh-sungguh oleh MUI, dibantu oleh kawan-kawan dari PBNU dan PP Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Menteri Agama juga Cancut Taliwondo. Supaya apa? Masalah agama ini selesai. Tinggal kita mikirkan negara, bagaimana kita bersaing dengan negara lain di dunia, sehingga tidak sampai tertinggal jauh seperti saat ini kita alami bersama. Nanti insya Allah kami akan mengusahakan untuk kalau nggak bisa diingatkan dengan MLB ya, NO ya, kedepannya Rois Am PBNU-nya itu nanti Kiai Haji Said Akil Siraj. Terus ketua Tanfidiyah PBNU-nya Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, dibantu mungkin wakilnya Kiai Haji Maduddin Usman. Sekjennya ini saya sudah menemukan yang terbaik untuk bangsa ini dari kalangan yang bernama Habib Asli. Bukan Habib Ba'alawi, Habib Asli, putra pribumi Indonesia, seorang wali, yang insya Allah nanti akan kami rekrut bersama. Insya Allah ya, nanti akan ada pembelian aset besar-besaran, pos dan giro, kemungkinan 4.500 cabang di seluruh Indonesia akan kita beli semua, dan akan mendirikan Bank NU. Muhammadiyah sudah punya bank kok, NU belum punya. Bank Nahdlatul Ulama, penyelenggaraan ibadah haji dikelola oleh pos dan giro yang sudah sahamnya dikuasai mayoritas oleh NU. Tidak perlu cari tambang, tarik tambang, nggak perlu. Dan ini akan kami usahakan gitu loh. Jadi ini dimulai dari sekarang, bahwa NU itu harus berbenah, keumatan, keilmuan, bahkan peradaban ya. Abad kedua NU ini harus benar-benar fikihnya juga peradaban, berperadaban, ekonomi, budayanya, teknologinya, semuanya. Oleh sebab itu kami mohon ya untuk Ansor PWNU Jatim itu memalukan ya, bagian IT-nya masih dari kalangan Habaib Ba'alawi. Ini memalukan, kalau nggak ada yang lainnya itu loh. Padahal putra-putra NU itu banyak jumlahnya, masih nunggu ya amanah dikasih jabatan sebagai bagian IT, ilmu dan teknologi di kalangan Ansor PWNU Jatim ya. Jadi nanti seperti itu. Ini sudah kita siapkan dengan doa dan usaha yang sangat kuat, karena nanti kita juga akan melibatkan seluruh anak bangsa supaya seluruh
warga negara Indonesia ini makmur, sejahtera, damai, sentosa, laksana surga di dunia yang menghantarkan nanti surga di akhirat secara bersama-sama, secara berjamaah. Dan aliran-aliran yang leneh, aneh, sesat, menyesatkan ini lambat laun kita bina gitu. Tidak kita binasakan, kita bina. Kalau ada perbedaan misalkan tentang Nabi Isa sudah wafat atau tidak, itu adakan pertemuan dan kajian-kajian. Saya mengatakan Nabi Isa sudah wafat 120 tahun umurnya, tapi tidak di tiang salib seperti yang diperingati oleh kaum Nasrani tanggal 18 kemarin itu, tidak. Tapi wafat normal, wajar seperti halnya manusia. Umurnya 2 kali lipatnya Nabi kita. Nabi kita 60 atau 63, Nabi Isa 120 tahun, dan itu ada hadisnya, bukan pendapat saya. Jadi kalau ada perbedaan ini bukan sesat menyesatkan, jangan mudah untuk wah kafir, sesat, tidak. Ini ada dasarnya. Tetapi kalau apa yang terkandung dalam ajaran doktrinnya LDI dan Ba'alawi itu ajarannya tidak sesuai dengan kandungan Quran hadis, hanya ijma' qiyas versi mereka, diramesi dhewe untuk kepentingan golongannya, organisasi pribadinya. Ini berbahaya loh. Ini akan mendegradasi ya pemahaman kita tentang agama di kudeta demi kepentingan mereka. Tidak murni lagi kalau sudah dikelola kok ala mereka. Termasuk diantaranya dengan baca sendiri nanti. Waduh, luar biasa ya. Luar biasa apa? Ada surat pertobatan juga. Ya hampir sama seperti Pak Alai. Jadi selain dari golongannya itu ya kafir semua. Toh sekarang ini berparadigma baru itu hanya fatonah, bitonah, budi luhur saja. Takiyah, bahasa Arabnya itu takiyah, berkamuflase. Jadi Mas Kriswanto yang ada di Jakarta sana itu ya harus hati-hati. Ini nanti akan merambah ke LDI loh setelah Ba'alawi loh ya. Hati-hati kalian. Ayo sadarlah. Coba kembali tanyakan ke hati nurani. Pelajari agama secara utuh dan benar. Gitu loh. Jangan separuh-separuh untuk kepentingan ya. Ini sudah jelas. Ada keputusan MUI juga, cuma lemahnya itu pada tahun 2006. Ketika MUI berhusnuzon kepada LDI, pada waktu itu ketua MUI-nya Romo Kiai Haji Ma'ruf Amin ya. Alasan ya klarifikasi dari LDI yang berparadigma baru itu akhirnya diterima, tapi masih dalam pengawasan. Tapi setelah ada lampu kuning itu justru malah mereka cepat memacu perkembangan, membuka cabang di mana-mana. Korbannya itu generasi-generasi setelahnya. Generasi-generasi cabai rawit mereka itu jarang ada yang buka YouTube seperti kita gitu. Karena dilarang, tidak boleh mengambil ilmu selain dari golongan mereka. Nah ini kan berbahaya bagi katak dalam tempurungnya. Dalam beragama ini tidak bisa melihat ajaran Islam yang sebenarnya. Berbahaya, sangat berbahaya, racun. Doktrinnya itu mengandung racun-racun agama. Muhammad Abdullah, emang tujuan finalnya kudeta Kiai? Kudeta, maksudnya yang kudeta siapa nih Pak Muhammad Abdullah? Ya biasanya kamuflase itu ya arahnya ke situ. Pak Adi Wijaya, Baping mulai kapan ada Habib? Melati Arum, Mbak Alawi, Habib penyembah kuburan ya. Ini Indonesia harus cerdas. Ya, kalau masih gini terus, maka umat Islam di Indonesia akan terpuruk. Akan ketinggalan peradaban. Gawangnya yang menjaga itu adalah Nahdlatul Ulama sebagai muslim mayoritas di Indonesia. Oleh sebab itu nanti NU punya bank sendiri untuk kemaslahatan umat. Dana haji juga begitu, 170 warga NU yang berkartanu ya nanti nabung setiap bulannya 10.000 ya, kali 150 juta berapa triliun setiap bulannya. Dikelola dengan penuh amanah ya, tetap digaji profesional. Tapi tidak satu-satunya. Karena kita saat ini mencari orang-orang yang tulus, ikhlas dalam tujuan li khidmatil ummah li ilai kalimatillah. Masalah dunia itu menyusul saja.
insya Allah nanti setelah kita benahi sumber daya manusia di Indonesia ini, maka sumber daya alam otomatis akan mengikutinya, akan keluar berkahnya itu. Jadi jangan percaya dengan doktrinnya Habaib Ba'alawi dan ulama muhibinnya. Indonesia dicabut barokahnya gara-gara berani melawan Habaib dan ulama. Itu doktrin yang ngawur ya, nggak ada dasarnya. Ya, justru dengan adanya mereka itu mengekang ya perkembangan peradaban umat Islam, mengkudeta. Merampas hak-haknya umat ini. Manusia tidak diperbolehkan untuk berpikir bebas, merdeka. Tidak, tapi dikekang supaya sesuai dengan keinginannya. Nah, ini namanya penjajahan spiritual namanya. Islam itu tidak seperti itu. Islam siap berdebat, ya, berdiskusi, ya, dalam hal apa saja. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada agama yang menutupi keyakinannya dengan dogma, itu perlu dipertanyakan. Agama itu harus terbuka, harus ilmiah, ya, tidak hanya sesuai data tapi juga fakta. Nah, itu baru akan diterima oleh umat manusia. Kenapa orang-orang luar negeri sana yang rata-rata dari negara-negara maju itu malah justru meninggalkan agama? Kenapa mereka menjadi ateis yang tidak percaya dengan agama? Gara-gara apa? Ya gara-gara agama tidak mampu menjadikan solusi bagi mereka, membuktikan solusi bagi mereka. Para pemirsa dan pendengar semua, ini langsung nanti ada wawancara dengan Ustadz mantan guru ya, Pondok Murengan Kediri sana, ya, dari mana-mana, mantan mubalik daerah semuanya. Jadi keotentikan ya, informasi yang ada di dalam disertasi ini bisa dijaminkan ya kesahihannya. Msel, assalamualaikum ya, semoga sehat walafiat panjang amin matur suwun. Izi Ba'alawi harus legowo karena bukan dzurriyyat Nabi nggih. Harus legowo, harus ikhlas, taslim, pasrah, menerima, lalu memperbaikinya itu loh, Bu Izi Melati. Jadi tidak boleh malah justru melawan, ya bapak belur malah melawan ilmu kebenaran itu ya harus dengan ilmu. Kalau melawan itu dengan ngotot-ngototan, dengan okol-okolan, wah ya tambah bapak belur. Jadi taslim, menyerahlah, dan jangan mempropaganda dan mengadu domba lagi. Sudah nggak ada gunanya lagi. Ini sudah era keterbukaan. Ya. Sama-sama seperti LDI ini. Nah, LDI ini juga begitu, harus berbenah, ya, harus kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kasihan, sudah sampai antara 3 generasi, mulai sekarang sampai ke belakang. Itu 3 generasi lebih. Banyak yang sudah teracuni dengan racun-racun yang telah ditanamkan ke dalam memori generasi mereka selama ini. Berbahaya ini, berbahaya. Karena apa? Di dalam hatinya itu sudah, lianu najis. Karena hadis 73 golongan, cuma satu ya saya ini, yang 72 golongan itu sesat semua, neraka semua, benar, najis neraka. Yang benar itu cuma golongan kita saja. Jamaah, jamaah dan jamaah, Islam jamaah yang dulunya Yakari, Lemkari, akhirnya menjadi paradigma baru LDII itu. Jadi tolong ada keseriusan dari kawan-kawan PBNU.